Selamat pagi para investor Indonesia, para trader Indonesia. Pagi ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai saham Telkom yang hubungannya sama Tele. Ya, jadi begini, banyak dari uh, berbagai diskusi yang ada itu mempertanyakan mengapa Telkom itu tidak bisa naik kan gitu. Sebenarnya begini, kalau kita lihat sebenarnya uh, banyak hal ya. Jadi pertama dari sisi investor asing ya. Investor asing itu sudah lama dalam beberapa hari terus-menerus hampir 2 minggu ya. Mungkin dalam 2 minggu itu hanya 1-2 hari aja dia masuk di market, dan ini bisa dicek ya di data yang ada bisa dicek bahwa asing itu memang keluar dari saham Telkom. Dan kalau saham Telkom ini ada hal yang perlu kita perhatikan adalah saham Telkom ini kaitannya dengan perusahaan tersebut juga listing di New York Stock Exchange. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi saham Telkom ini, bukan hanya faktor fundamentalnya, faktor teknikalnya, tapi juga faktor yang lain, yaitu faktor pengaruh-pengaruh dari kurs misalnya, atau pengaruh yang lain. Tapi dalam banyak sisi kalau kita analisis di market bahwa memang satu hal itu adalah Telkom itu satu, dia asingnya keluar terus-menerus. Kalau kita menggunakan asing sebagai materi analisis. Yang kedua adalah semestinya Telkom ini menarik pada minggu-minggu kemarin, dan memang faktanya minggu kemarin naik ketika kami merekomendasikan untuk sementara beralih dari sektor banking ke sektor telekomunikasi. Nah, ketika banking kita coba untuk sementara alihkan ke telekomunikasi, ternyata juga naik, Telkom naik, Indosat juga naik. Tapi dari rekomendasi yang ada, tentu disclaimer on ya, rekomendasi yang ada itu adalah kita lebih memilih ke Indosat, dan memang faktanya Indosat juga naik. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu ketika muncul kasus Tele ya. Tele adalah bagian dari Telkom sendiri. Jadi Tele salah satu pemegang sahamnya yaitu PT Pins. PT Pins ini 100% sahamnya dimiliki oleh Telkom. Nah, jika Tele 25%-nya dimiliki oleh saham PIN, dimiliki oleh PT PIN, dan PT PIN 100% dimiliki Telkom, ini menunjukkan bahwa Telkom memiliki kepemilikan secara tidak langsung. Dan berapa nilai dari 24% sahamnya PT PIN di PT Tele? Problem utamanya adalah Tele ini disuspend ya. Setelah ada pengumuman pada tanggal 9 Juni 2020. Nah, setelah disuspend itulah sebenarnya pergerakan dari Telkom ini agak mengkhawatirkan dari sudut pandang kami. Makanya kami lebih merekomendasikan Indosat untuk di sektor telekomunikasi. Nah, ketika Tele ini tidak menjadi harapan, kenapa? Karena dengan kasus Tele ini, Telkom akhirnya akan terpengaruh. Sebenarnya kalau kita analisis lebih jauh, sebenarnya asing ini apa sudah tahu tentang kasus Tele ya? Kalau mereka orang-orang di luar negeri atau orang asing mungkin yang memegang saham Telkom bisa jadi tahu, tapi tidak sampai begitu dalam analisisnya. Tapi kemungkinan besar orang asing ini melakukan analisis yang cukup dalam di saham Telkom, sehingga dia posisinya memahami bahwa Telkom ini memiliki risiko, sehingga dia tidak melakukan posisi beli, tapi malah melakukan posisi jual. Sehingga ada dua hal yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama adalah asing yang keluar. Kalau asing kita kaitkan dengan saham Tele adalah saham Tele itu
memiliki pengaruh yang kurang bagus terhadap Telkom. Jadi sentimen adanya dividen yang akan dibayarkan oleh Telkom itu pun tidak banyak mempengaruhi pergerakan harga Telkom itu sendiri. Jadi meskipun Telkom itu dipengaruhi harganya dari di New York Stock Exchange, tetapi dia secara individual di Indonesia dia dipengaruhi oleh saham Tele itu sendiri. Sehingga menurut saya, meskipun akan mendekati RUPS dan akan menentukan berapa nilai dari dividen Telkom itu sendiri, maka investor asing lebih cenderung untuk melepas. Karena memang begini, ini bukan masalah emosional, investasi itu masalah rasional. Jadi ketika dia melihat bahwa kalau Tele ini tidak cepat selesai, maka asing akan melepas, ya, asing akan melepas sedikit demi sedikit, ya, kelihatannya sedikit demi sedikit, tapi ini juga menjadi peluang bagi kita untuk mengkoleksi saham Telkom yang sedang dalam masa penurunan yang kurang lebih tidak jatuhnya bukan jatuh sekali, karena kalau Telkom sampai jatuh sekali berarti indeks kita akan turun lebih tajam, karena Telkom adalah memiliki market cap nomor 2 setelah BCA. Jadi pagi ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengapa Telkom tidak naik. Ya, satu, karena asing memang keluar, dan kalau dianalisis lebih lanjut, yaitu saya perkirakan, yaitu yang kedua, masalah Tele. Dan kita berharap otoritas segera membuka opsi untuk membuka opsi untuk segera menindaklanjuti masalah-masalah yang ada di Tele itu sendiri. Saya kira demikian. Anda harus segera menganalisis lebih jauh, tapi saya memperkirakan bahwa Telkom harus kita analisis dan kita buy ketika harganya ada di bawah, karena bagaimanapun biasanya kalau BUMN itu biasanya akan diselamatkan. Kita tidak tahu nanti bentuk penyelesaian dari Tele itu sendiri bagaimana, ya. Saya kira demikian. Terima kasih, selamat pagi dan cuan selalu.